Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Rahayu dengan NIM 200421134. Di sini saya akan menyampaikan materi pada pertemuan 7 dan 8 mengenai hak, kewajiban, jabatan dalam administrasi kepegawaian dan disiplin aparatur sipil negara di Indonesia dengan mata kuliah administrasi kepegawaian. Sebelumnya perlu kita ketahui dulu apa itu administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian ini merupakan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan manajemen maupun penggunaan pegawai untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini mencakup seperti penerimaan tenaga kerja, pembinaan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, pemberhentian tenaga kerja, serta pensiunan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu disiplin aparatur sipil negara, di mana disiplin ASN ini merupakan kesanggupan aparatur sipil negara untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Serta jika melanggar, mereka akan mendapatkan disiplin ringan, sedang, berat, sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut. Bahasan pertama yaitu mengenai hak dan kewajiban dari ASN, P3K, TNI, dan Polri. Yang pertama yaitu aparatur sipil negara memiliki hak seperti gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiunan dan jaminan pada hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Lalu pada aparatur sipil negara ini memiliki kewajiban seperti setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Menjaga kehormatan diri dan martabat jabatan, menjaga kerahasiaan negara dan rahasia jabatan, menjaga kekayaan negara dan daerah, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua ada P3K. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 mengenai manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 22 November 2018 yang mengatur tentang hak dan kewajiban pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja memiliki hak seperti gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini juga memiliki kewajiban sama dengan aparatur sipil negara seperti setia kepada Pancasila, pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Menjaga kehormatan diri dan martabat jabatan, menjaga kerahasiaan negara dan kerahasiaan jabatan, menjaga kekayaan negara maupun daerahnya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menjaga disiplin kerja dan meningkatkan kinerja pegawai tersebut. Yang ketiga yaitu Tentara Nasional Indonesia, di mana TNI ini memiliki kewajiban seperti menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, melaksanakan kebijakan pertahanan negara, serta menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan tugas-tugas militer. Selanjutnya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana Polri ini memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya, menegakkan hukum dan melindungi masyarakat, melaksanakan tugas-tugas kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, bersikap netral dalam kehidupan politik, serta tidak melibatkan dirinya dalam kehidupan politik praktis. Bahasan yang kedua yaitu tentang jenis jabatan struktural dan fungsional pada ASN, P3K, TNI, dan Polri. Yang pertama yaitu jabatan struktural, di mana jabatan struktural ini hanya diduduki oleh mereka yang berstatus aparatur sipil negara. Contohnya seperti jabatan struktural tingkat pusat yaitu Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan staf ahli. Sedangkan pada jabatan fungsional ini tidak tercantum pada struktur organisasi, tetapi tidak bisa dilepaskan dari keberadaan organisasi tersebut. Jabatan fungsional ini dibagi menjadi jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional ini bisa diisi oleh P3K, contohnya seperti administrator database kependudukan, administrator kesehatan, serta adiatama kepariwisataan dan ekonomi.
Bahasan yang ketiga yaitu mengenai pengertian pangkat, jabatan, golongan, dan persandingan. Pangkat merupakan penghargaan yang telah diberikan kepada aparatur sipil negara atas kinerja yang telah dilakukan dan pengabdian terhadap negara. Pangkat aparatur sipil negara ini ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menentukan kedudukan, gaji, tunjangan, serta hak dan kewajiban aparatur sipil negara. Sedangkan jabatan merupakan posisi atau tugas yang harus dilaksanakan oleh aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pemerintahan, di mana aparatur sipil negara ini diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Selanjutnya yaitu persandingan, di mana persandingan ini merupakan hubungan antara pangkat dan jabatan. Persandingan antara pangkat dan jabatan ini ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Selanjutnya yaitu mengenai sistem penggajian aparatur sipil negara di Indonesia, di mana sistem penggajian ini menggunakan sistem skala tunggal, yaitu sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurangnya memperhatikan sifat pekerjaan yang diemban oleh aparatur sipil negara tersebut. Selain gaji, aparatur sipil negara ini juga mendapatkan tunjangan dan fasilitas lainnya seperti tunjangan keluarga, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, tunjangan fasilitas, tunjangan di hari raya, serta fasilitas lainnya yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahasan selanjutnya yaitu pengertian dari pejabat pemerintah, pejabat negara, serta pejabat daerah. Yang pertama yaitu pejabat pemerintah. Pada pasal 1 angka 8 Undang-Undang Keprotokolan, pejabat pemerintah merupakan pejabat yang menduduki jabatan tertentu di pemerintahan, baik itu pusat maupun daerah. Pejabat pemerintah ini memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan, termasuk untuk penyelenggaraan kekuasaan eksekutif atau administrasi negara. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik serta menjalankan fungsi dari administrasi negara tersebut. Yang kedua yaitu pejabat negara. Pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Keprotokolan, pejabat negara ini merupakan pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Sedangkan menurut Bagirmanan, pejabat negara merupakan pimpinan atau anggota dalam lembaga negara yang merupakan kelengkapan negara beserta pendukungnya. Yang ketiga yaitu pejabat daerah. Pejabat daerah adalah seseorang yang menduduki jabatan tertentu dalam bidang pemerintahan daerah, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Pejabat daerah ini memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan daerah dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam lingkup pemerintahan daerah. Bahasan selanjutnya yaitu penempatan dalam jabatan. Pada ASN, penempatan jabatan ASN ini didasarkan pada sistem merit, yaitu prestasi kerja dan disiplin kerja. Jabatan ASN ini diisi oleh pegawai ASN, namun jabatan ASN tertentu diisi oleh TNI maupun Polri. Pada P3K, pegawai P3K ini diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam kurun jangka waktu tertentu, namun bisa diperpanjang. Pada TNI, pengisian jabatan TNI ini dapat didasarkan pada sistem karir dan prestasi kerja, di mana jabatan TNI ini diisi oleh prajurit TNI. Dan pada Polri, pengisian jabatan Polri ini dapat didasarkan pada sistem karir dan prestasi kerja juga, di mana jabatan Polri ini diisi oleh anggota Polri. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.